Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bareng aku Ismi. Aku suka cerita-cerita sama teman-teman, suka ngobrol-ngobrol tentang pengalaman pribadi dan semoga aja ini bermanfaat ya. Bisa jadi pertimbangan-pertimbangan gitu. Nah, kali ini kita ketemu di tema yang sama dengan pertemuan berikutnya tentang berpikir positif. I don't know kenapa kemarin itu lagi seru-serunya aku kena flu gitu. Tiba-tiba ada laporan dari teman-teman kalau kehapus ternyata rekaman di YouTube. Jadi aku ulangin lagi karena aku juga nggak ngopi ternyata di laptop aku. Jadi kita ulangin ya. Kita mau ngobrol masih tentang positive thinking. And then ini adalah requestan dari sahabat baik kita Puspa. Hai guys. Oke, Puspa dan teman-teman yang lain, kita langsung masuk ke materinya. Mohon maaf juga kalau ini adalah hari kedua aku lagi seru-serunya flu, jadi suaranya anggap aja hiburan aja ya, kayak gini-gini banget. Oke, tips yang pertama, pengalaman pribadi aku untuk tetap berpikir positif atau at least berusaha lah gitu ya, berpikir positif adalah mengakui dan memvalidasi rasa atau pikiran negatifnya. Jadi aku sempat cerita di sebelum rekaman YouTube sebelumnya juga kalau aku tuh orangnya sebelumnya negatif thinking, suka nggak ngakuin perasaan aku gitu. Kalau ini negatif loh, ah enggak. Nah aku suka kayak gitu orangnya karena aku nggak mau inget-nginget, maksudnya mau ngelupain gitu. Tapi ternyata nggak bisa dilupain. Nah, jadi cara mengubahnya adalah dengan mengakui dan memvalidasi. Kenapa? Kalau kita nggak ngakuin atau ngelupain nggak boleh ya? Boleh, tapi kita harus tahu dulu kalau ada yang namanya ego state gitu dalam diri kita itu. Yang satu umpamanya lagi nemuin hal-hal negatif gitu ya. Oke, kita lagi ngadepin hal negatif nih. Yang satu diri kita marah gitu sama hal negatif kita itu. Yang satu kayak udahlah menenangkan gitu. Kita nggak boleh mengabaikan yang marah dan menganggap itu jelek. Itu juga nggak boleh kayak gitu. Karena punya maksud baik, punya sama-sama punya maksud yang baik gitu loh, yang marah ataupun yang menenangkan. Yang marah bisa jadi dalam rangka untuk membela diri kan ya, dan yang menenangkan juga mungkin ini bagian dari kita yang lebih baik, yang tenang kayak gitu. Bagian dari diri kita yang religius gitu. Jadi ego state tuh kayak gitu. Kita kayak punya dua pikiran, ini marah, nggak usah gitu kan, jadi kayak gitu. Nah, bagian yang lagi marah itu jangan diabaikan, tapi kita akuin, kita kasih ruang kayak gitu untuk marah. Nah, kita akuin, kita peluk, kita tenangin sama diri kita yang lebih baik itu gitu. Nggak apa-apa, marah aja. Diri kita juga kayak sadar sih sebenarnya ya, tapi jangan sampai yang keterlaluan kayak gitu, berlarut-larut gitu. It's okay karena hidup kita itu nggak akan selalu positif terus, akan ada waktunya negatif, harus diakuin itu, tapi kita harus ngomong sama diri kita juga, ini nggak boleh berlarut-larut kayak gitu. Nah, jadi diakuin aja, dipeluk, dan diberikan ruang untuk marah ya. Tapi jangan berlarut-larut. Ntar juga bakalan ngerti sendiri kalau kita udah diakuin dengan ramah gitu, rasa marahnya itu. Karena dengan kalau udah diakuin, nggak di denial gitu ya. Kalau udah diakuin tuh bisa sembuh sendiri. Entar ketemu lagi sih sama hal-hal negatif, tapi rasanya tuh udah beda aja gitu, udah lebih lega gitu. Yang kedua adalah memperhatikan asupan otak kita. Jadi otak kita itu dapat asupan dari telinga dan mata ya. Jadi sejak tahu konsep kayak gini, aku tuh jadi lebih hati-hati, lebih milih-milih aja informasi apa yang aku denger dan aku lihat gitu ya. Jadi kayak kriminal, terus adu kekayaan, debat politik kayak gitu, gosip, gibah gitu. Aku berusaha untuk hindarin kalau bisa seminimal mungkin gitu. Kalau kepaksa banget karena nggak bisa ngelak ya udah sepentingnya aja gitu. Nah, gantinya apa? Nggak mungkin kan kita manusia nggak dengerin informasi. Kita bisa ganti kok dengan podcast edukasi, podcast tentang kesehatan dan kecantikan. Bisa juga kita baca buku, denger kajian gitu ya. Atau juga yang lebih santai misalnya dengerin atau ngelihat video lucu bentar aja sih, tapi nggak usah lama-lama. Jangan ke terdistract juga ya sama apa ya?
hiburan-hiburan kayak gitu, karena ntar waktu kita bakalan habis sia-sia, sayang juga kan. Jadi boleh sebentar aja dan pergunakan waktunya dengan produktif ya. Ini juga berlaku dengan pertemanan juga, kita harus milih-milih juga. Karena otomatis kalau kita punya teman kan kita ngobrol tuh. Kita bisa dengerin obrolannya apa kayak gitu. Kalau udah yang negatif-negatif obrolannya nggak meningkatkan value kita, kita juga sama bakalan kayak gitu, nggak bisa lebih berkualitas. Jadinya kalau nggak ngomongin hal-hal berkualitas, apaan sih yang diobrolin? Biasanya kan hal-hal yang negatif-negatif kayak gitu. Dan mau nggak mau itu juga masuk ke diri kita. Jadi sebisa mungkin cari teman yang positif kayak gitu. Kalau bisa sesekali cari orang yang berlawanan sama kita gitu. Kalau aku tuh introvert, terus juga melankolis, jadi cari temen yang kayak koleris gitu atau sanguin gitu. Nah, aku ambil positif-positifnya walaupun nggak bisa plek ketiplek aku jadi mereka gitu enggak, tapi bisa kita jadi berubah wataknya jadi watak pembelajar kan gitu. Walaupun watak bawaan kita tetap kayak aku tetap melankolis gitu, tapi ada watak pembelajaran yang bisa aku adaptasi gitu. Jadi nggak terlalu yang introvert banget lagi, nggak terlalu yang overthinking lagi kayak gitu. So, perhatiin asupan otak kita. Next adalah berdoa. Nah, ini juga penting banget ya, karena rasanya berat kalau kita cuma ngandalin usaha kita aja tanpa bantuan Tuhan, bantuan Allah yang menciptakan kita. Jadi kita berusaha dan selalu deh minta sama Allah biar kita jadi orang yang mudah memaafkan, terus kita juga punya ilmunya gitu. Dengan ilmu yang bermanfaat itu kita bisa mudah memaafkan orang lain, berpikir positif, terus kalau ada hal negatif kita tuh tahu gitu. Oh, ini toh maksudnya Allah tuh ngasih saya ujian yang senegatif ini kayak gitu. Jadi cari hal-hal di dalam ujian kita itu, maksudnya ini kita bisa juga pelajarin dari orang-orang yang pernah ngalamin hal-hal yang sama. Nah, kalau di muslim itu kan ada sirah nabawiyah ya. Nah, kita bisa pelajarin, dengerin gitu kajian-kajian tentang sirah nabawiyah, cobaan-cobaannya para nabi dan para sahabat itu luar biasa, dan ada hikmah luar biasa juga di balik itu. Kita bisa banyak-banyak juga dengerin itu. Next, bergerak. Males banget kalau kita lagi di momentum lagi nggak mau ngapa-ngapain, karena lagi kena hal negatif gitu ya atau ngadepin hal-hal yang menyebalkan banget gitu. Tapi lebih baik memang kita harus bergerak. Karena kalau kita cuman diem, kita bakal meruminasi. Nah, seperti yang aku bilang, meruminasi itu memikirkan berulang-ulang masalahnya tanpa solusi. Jadi udah nginget-nginget terus itu semakin sebel, semakin negatif. Tapi kalau kita bergerak, olahraga misalnya gitu ya, beresin rumah dan lain sebagainya, atau sekedar jalan-jalan ngeliat sana sini gitu, itu bisa membuat kita jadi lebih positif, ada hormon dopamin di otak kita, so otak kita juga pikirannya nggak sempat punya space untuk mikirin hal-hal negatif gitu. Oke, jadi itu beberapa hal yang aku praktekin ya teman-teman ya, agar aku bisa berpikir positif, karena mau nggak mau kita nggak akan terus berada di fase positif terus. Kita akan berubah ke fase negatif, kita ngadepin itu. Yang paling penting adalah nggak usah terlalu lama menggenggam kesedihan dan nggak usah terlalu lama menggenggam kebahagiaan. Dan jangan denial atau menyangkal kalau kamu lagi berduka, kamu lagi kecewa gitu, nggak usah di denialkan atau diabaikan perasaannya. Kamu kasih ruang dengan ramah perasaan itu, terus pelan-pelan ajak dia untuk melepaskan. Ajak ngobrol diri sendiri dengan jurnal, bikin jurnal gitu ya. Atau juga ngobrol sama orang yang kamu percaya. Kalau kamu ngerasa aku kayaknya perlu profesional deh gitu, karena ini udah sangat mengganggu, ya nggak ada salahnya untuk nemuin profesional. Semoga bermanfaat ya, kita ketemu lagi di obrolan kita berikutnya. Mohon maaf suara aku lagi seru-serunya kena flu, jadi mohon maaf banget. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.